Selamat malam, Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Malam ini adalah sesi kelima, Kitab 2 Raja-Raja. Temanya yaitu Akhir Kerajaan Yehuda. Kita sudah membahas di sesi-sesi yang lalu, Akhir Kerajaan Israel yang di utara. Nah, malam ini adalah akhir dari kerajaan yang di selatan, yaitu Yehuda, yang beribu kota di Yerusalem. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang selalu kami dapat untuk belajar firman-Mu. Biarlah setiap kami makin hari makin mengerti secara benar dan lengkap, sehingga kami benar-benar menjadi murid Kristus yang benar. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, malam ini adalah sesi kelima, Kitab 2 Raja-Raja. Akhir Kerajaan Yehuda. Ya. Bapak Ibu Saudara, kita masih ingat di pembahasan kita yang lalu bahwa raja yang namanya Manasye ini raja paling jahat sepanjang sejarah kerajaan Yehuda. Ia membuat penyembahan-penyembahan berhala, segala macam berhala. Bahkan ia juga mempersembahkan anaknya kepada dewa Milkom atau Moloch sama. Anaknya dipersembahkan sebagai korban bakaran. Jahat sekali di mata Tuhan. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu. Itu sudah dibahas di sesi-sesi yang lalu. Kita lanjutkan dengan berikut ini. Jadi sebenarnya akhirnya Tuhan menjatuhkan hukuman kepada Yehuda karena Manasye sangat jahat. Di 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-21 ayat 11 dan 12. Oleh karena Manasye Raja Yehuda telah melakukan kekejian-kekejian ini. Apa yang dimaksud kekejian? Kalau kita baca lengkapnya ya, di sana ia menyembah Baal, Asyera, mempersembahkan korban bakaran anaknya sendiri, dan lain-lain. Pelacuran bakti, dan lain-lain. Ya, nah itu disebut di sini berbuat jahat lebih daripada segala yang telah dilakukan oleh orang Amori yang mendahului dia. Dan dengan berhala-berhalanya ia telah mengakibatkan orang Yehuda berdosa juga. Akibatnya orang-orang Yehuda berdosa semua karena mengikut caranya Manasye. Ya. Ayat 12, sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas Yerusalem dan Yehuda. Bapak Ibu kalau mendengar Yerusalem dan Yehuda itu maksudnya kerajaan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Terganggu. Ya. Ayat 16-nya jelas nih. Lagi pula Manasye mencurahkan darah orang yang tidak bersalah sedemikian banyak. Hingga dipenuhinya Yerusalem dari ujung ke ujung. Belum termasuk dosa-dosanya yang mengakibatkan orang Yehuda berdosa pula. Dengan berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, setelah Manasye mati, digantikan oleh anaknya yang namanya Amon. Tetapi Amon melakukan apa yang jahat lagi di mata Tuhan. Balik lagi, saudara. Ketika Amon mati, Yosia anaknya menjadi raja, menggantikan Amon. Nah, Yosia ini adalah raja yang baik juga. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan hidup sama seperti Daud, bapak leluhurnya. 2 Raja-Raja 22 ayat 2 itu. Jadi rupanya dari generasi ke generasi, ada yang baik, ada yang jahat. Kembali lagi ke penyembahan berhala. Yosia termasuk yang sangat baik. Yosia memerintah Hilkia, yaitu imamnya, untuk ternyata menemukan kitab Taurat di rumah Tuhan. Untuk membersihkan rumah Tuhan. Dan di situ ditemukan kitab Taurat. Oleh imam ini, Hilkia ini diberikan kepada Safan, panitera.
kemudian dibacakan untuk raja. Mendengar kitab Taurat ini, Raja Yosia mengoyakkan pakaiannya. Kenapa? Mengoyakkan pakaian itu tanda bahwa ia takut. Ia sangat takut mendengar itu dan bercampur sedih. Mengapa? Karena berdasarkan Taurat yang dibacakan itu, ternyata seluruh umat adalah jahat di mata Tuhan. Menyembah dewa-dewa yang lain. Ia sekaligus sedih. Karena orang yang melawan Tuhan pasti binasa. Ia sadar sekali betapa jauhnya umatnya sudah berdosa kepada Tuhan. Setelah dibacakan kitab Taurat itu, semuanya melanggar. Rupanya, kitab Taurat ini sudah lama dilupakan oleh raja-raja sebelumnya. Nggak pernah dibaca. Nah, zamannya Yosia dibacakan dan Raja Yosia mengerti yang benar itu bagaimana dari kitab Taurat. Lalu, melalui seorang nabiah yang namanya Hulda, firman Tuhan disampaikan kepada Raja Yehuda, yaitu Yosia. Perempuan itu menjawab mereka begini, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Katakanlah kepada orang yang menyuruh kamu kepadaku, maksudnya kepada Raja Yosia. Beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku akan mendatangkan malapetaka atas tempat ini dan atas penduduknya. Yakni segala perkataan kitab yang telah dibaca oleh Raja Yehuda. Karena apa? Karena mereka meninggalkan aku dan membakar korban kepada Allah lain. Dengan maksud menimbulkan sakit hatiku dengan segala pekerjaan tangan mereka. Sebab itu, kehangatan murkaku akan bernyala-nyala terhadap tempat ini dengan tidak padam-padam. Karena umat ini, Yehuda ini, mendatangkan sakit hatinya Tuhan, maka Tuhan menimpakan malapetaka. Dan murka Tuhan menyala-nyala. Itu maksudnya dari ayat ini. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Di 2 Raja-Raja pasalnya 22, coba kita lihat ya, 2 Raja-Raja pasal 22 ayat 1 sampai 20. Di situ dikisahkan bahwa Taurat ditemukan, ya ini yang sedang kita bahas ini. Nanti dibaca lengkapnya ya, Saudara ya. Bahwa ya. Nah, tapi Tuhan bicara begini, karena Yosia itu adalah raja yang baik. Di ayat 19-nya begini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, pada waktu engkau mendengar hukuman yang kufirmankan terhadap tempat ini dan terhadap penduduknya, maka mereka akan mendahsyatkan dan menjadi kutuk. Dan oleh karena engkau mengoyakkan pakaianmu dan menangis di hadapanku, aku pun telah mendengarnya, demikianlah firman Tuhan. Sebab itu sesungguhnya aku akan mengumpulkan engkau kepada nenek moyangmu, dan engkau akan dikebumikan di dalam kuburmu dengan damai, dan matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Jadi rupanya Yosia berdoa, minta ampun sama Tuhan, ya, sehingga Tuhan mendengar. Sehingga hukuman terhadap Yehuda tidak ditimpakan waktu Yosia masih hidup. Itu pasal 22 ini menjelaskan hal itu dengan lengkap. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca sendiri dengan lengkapnya ya. Pasal 22 ayat 1 sampai 20 itu. Oke, lalu nah ini dia. Ayat 16 sampai 18 itu jelas sekali. Tetapi kepada Raja Yehuda yang telah menyuruh kamu untuk meminta petunjuk Tuhan, maksudnya Raja Yehuda ini adalah Yosia, harus kamu katakan demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai perkataan yang telah kau dengar itu.
Perhatikan yang saya highlight ini. Oleh karena engkau sudah menyesal dan engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, sebab itu, nah ada sebab itunya ini ayat 18. Sesungguhnya, ini yang saya highlight, matamu tidak akan melihat segala malapetaka yang akan kudatangkan atas tempat ini. Artinya, malapetaka itu terjadinya bukan ketika Yosia masih hidup. Begitu ya. Nah, terus kita lanjutkan. Ya. Nah, jadi Yosia ini luar biasa, raja yang luar biasa. Ia mengadakan reformasi total. Ya. Ia mengadakan reformasi total. Tadinya sebelum-sebelumnya Manasye sangat jahat, berbuat apa yang jahat di mata Tuhan. Tapi Yosia mengadakan reformasi besar-besaran. Apa itu? Ia membacakan kitab Taurat di depan semua orang Yehuda dan Yerusalem di rumah Tuhan. Jadi ia pergi ke rumah Tuhan membacakan kitab Taurat yang ditemukan oleh Imam Hilkiah tadi. Nah, supaya terjadi reformasi. Karena kitab Taurat sudah lama dilupakan. Lalu, ia mengadakan perjanjian di hadapan Tuhan untuk hidup mengikuti Tuhan, tetap menuruti perintah-perintahnya, dan seterusnya. Dan akhirnya seluruh rakyat juga turut mendukung perjanjian itu. Artinya mereka, Raja Yosia dan seluruh rakyat berjanji akan taat kepada Tuhan, taat terhadap hukum Taurat. Inilah yang dilakukan oleh Yosia, mereformasi hidup seluruh Yehuda. Ya, Bapak Ibu kalau lihat lihat peta di samping ini, ya, ini adalah Yerusalem, ya, ini Yehuda. Ini kita sedang bicara tentang ini, Yerusalem dan Yehuda yang ibu kotanya Yerusalem. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Jadi reformasi yang dilakukan oleh Yosia itu dicatat dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 1 sampai 30. Tapi intinya begini. Yosia membersihkan bait Tuhan. Membuang Baal, Asyera, dan segala tentara langit yang ada di bait Tuhan. Ya, semua dibersihkan berhala-berhala itu. Serta membakarnya. Dibakar semua. Ia memecat para imam dewa asing, ala-ala asing itu. Ia merobohkan petak-petak pelacuran bakti. Praktek-praktek pelacuran bakti yang ada di bait Tuhan itu dihancurkan. Ya. Ia menajiskan juga topet yang ada di lembah Ben Hinnom. Supaya apa? Supaya tidak ada lagi yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api kepada dewa Molok atau Milkom. Dibubarin sama Yosia hal itu. Ia menghapus para pemanggil arwah, peramal, terafim, dan lain-lain. Pokoknya yang ada hubungan dengan penyembahan berhala, okultisme, dan sebagainya, dibersihkan oleh Yosia dari praktek-praktek di Yehuda. Ya. Ayat 25 saya bacakan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa, dan sesudah dia tidak ada yang bangkit lagi seperti dia. Berarti Yosia ini salah satu dari raja yang terbaik juga rupanya. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Tetapi sepeninggalnya Yosia itu dibunuh oleh Fir'aun Neko. Dibunuhnya di Megiddo. Jadi Yosia mati akhirnya. Lalu digantikan oleh Yoahas, yaitu anak Yosia. Tetapi Yoahas kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Demikian juga penggantinya Yoyakim, yang tadinya bernama Elyakim, dan kemudian Yoyakin, anak dari Yoyakim. Ya.
Semuanya melakukan yang jahat lagi. Balik lagi, saudara. Nah, pada zamannya Yoyakim, Raja Nebukadnezar, yaitu Raja Babel, menaklukkan Yoyakim. Kalah Yoyakim. Yerusalem ditaklukkan. Dan Yoyakim takluk selama 3 tahun. Tetapi setelah 3 tahun berlalu, Yoyakim memberontak terhadap Nebukadnezar. Akibatnya Nebukadnezar menyerang penyerangan besar lagi ke Yehuda, yang pertama ke Yehuda. Nah, setelah Yoyakim meninggal, Nebukadnezar menangkap anaknya, yaitu Yoyakin, dan membawa ke pembuangan bersama para pejabat Yehuda. Dibuang kemana? Ke Babel. Kemudian Nebukadnezar menempatkan Zedekia sebagai raja bonekanya. Dikontrol oleh Nebukadnezar. Ya, oke, kita lanjutkan. Sebenarnya hal itu, ya, itu sudah diperingatkan oleh Nabi Yesaya sebelumnya, jauh sebelumnya. Ya. Ayat 19 misalnya. 17 misalnya. Sesungguhnya, ini 2 Raja-Raja pasal 20, saudara. Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada dalam istana dan yang disimpan oleh nenek moyang sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Ini Yesaya yang memperingatkan. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Ya, tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Artinya semua diangkut, dijarah. Semua dijarah, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Ini disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dan dari keturunanmu yang akan kau peroleh, akan diambil orang untuk menjadi sida-sida di istana Raja Babel. Ya. Nah, kemudian pada tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem ditaklukkan, rumah Tuhan dijarah. Yoyakin, anak dari Yoyakim, dibuang ke Babel bersama dengan ribuan lainnya. Tragis ya. Bangsa Israel yang keluar dari Mesir, sampai ke Sinai diberi Taurat, dibawa ke tanah perjanjian, Kanaan yang akan menjadi tanah pusaka mereka. Tapi rupanya di tengah jalan banyak yang mati, binasa. Sesampainya di Kanaan banyak yang menyembah berhala seperti orang Kanaan. Akhirnya malah diusir dari tanah pusakanya sendiri, dibuang ke Babel. Kita tahu bahwa yang di utara kerajaan Israel dibuang ke Asyur, yang di selatan dibuang ke Babel. Ini ironi. Jauh-jauh dilepaskan, diberi tanah pusaka, tapi akhirnya malah diusir dari tanah pusakanya. Kita lanjutkan ya. Ya. Saudara, Babel itu ini, saudara. Lokasi Babel itu. Ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada kota Ur. Saudara ingat Ur Kasdim? Itu tempatnya Abraham. Asal mulanya Abraham ada di sana, Ur. Jadi letaknya ada di Babel. Sedangkan ini kota Babilonia. Ya. Bayangkan ini Asyur di utara. Jadi kerajaan yang di utara yaitu Israel itu dibuang ke Asyur. Yang ibu kotanya adalah Niniwe. Niniwe itu ini. Ini Niniwe. Ya. Tapi yang di selatan Yehuda dibuang ke Babel. Ini dari Yerusalem dibuang ke Babel. Ini dibawa ke utara lalu dibuang ke Babel. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Akhirnya di 2 Raja-Raja pasal 25 dijelaskan bahwa Yerusalem diserang lagi oleh Nebukadnezar, Raja Babel. Dan itu terjadinya
Yerusalem dikepung sampai tahun yang ke-11 zaman Raja Sedekia. Ya. Dan akhirnya kelaparan melanda kota itu. Maka dibelah oranglah tembok kota itu, dan semua tentara melarikan diri malam-malam. Mereka lari menuju Araba Yordan. Jadi ini Yerusalem dikepung dan terjadi kelaparan di dalamnya, dan semua melarikan diri. Semua tentara melarikan diri. Ya, oke, kita lanjutkan dulu. Akhirnya Sedekia dibuang ke Babel. Ya. Nah, di ayat 5 dikatakan begini, tetapi tentara Kastim mengejar raja dari belakang dan mencapai dia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Ini sangat ironi. Dahulu di Yeriko, bangsa Israel memenangkan, merobohkan tembok Yeriko. Sekarang malah Raja Yehuda ditangkapnya di Yeriko. Ironi ya. Mereka menangkap raja dan membawa dia kepada Raja Babel di Ribla dan menjatuhkan hukuman atas dia. Bahkan orang menyembelih anak-anaknya Sedekia di depan matanya, mengerikan. Ini anak-anaknya Sedekia dibunuh di depan matanya. Kejam sekali. Babel itu kejam sekali. Bahkan matanya kemudian dibutakan. Sedekia dibuat buta, dibelenggu dengan rantai tembaga, dan dibawa ke Babel. Sedekia, raja ini dibutakan, anaknya disembelih di depan matanya, dan dia akhirnya dibawa ke Babel. Waduh, ini mengerikan. Ya. Akhirnya, rumah Tuhan pun dibakar. Rumah Tuhan yang menjadi kebanggaan Yehuda dibakar. Rumah raja juga. Dan semua rumah orang besar dibakar. Tembok sekeliling Yerusalem dirobohkan. Semua dibawa ke Babel. Hanya beberapa orang miskin yang ditinggalkan. Jadi Yerusalem dibakar, dijarah. Ya. Makanya seluruh perkakas rumah Tuhan dijarah dan dibawa ke Babel, semua emas, perhiasan, dan lain-lain. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Yoyakin dibuang ke Babel, tetapi dikasihani oleh Raja Babel. Mungkin karena Yoyakin kelihatan baik gitu, mungkin dibebaskan dari penjara, lalu diperlakukan baik oleh Raja Babel. Ya. Bicara soal pembuangan ke Babel, itu tidak terjadinya dalam satu kali kejadian, saudara. Pembuangan ke Babel itu terjadi dalam 3 tahap. Tahun 605 sebelum Masehi, Nebukadnezar menyerang Yerusalem setelah Daniel dan yang lain dibuang. Daniel 1 ayat 1. Jadi, saudara, peristiwa ini nanti kita akan melengkapi di kitab-kitab lain. Kitab Daniel, kitab Yesaya, nabi-nabi yang hidup di zaman ini. Ada banyak nabi yang hidup di zaman ini. Nanti ketika kita sampai ke kitab masing-masing, kita bahas lagi ini. Ya, Yeremia suka menasihatkan, diabaikan, dan seterusnya. Ya. Di zamannya, di kitab Daniel disebutkan ini. Oke, itu yang pertama. Ini yang pertama. Tahun 605. Ya. Kemudian yang kedua, itu tahun 597 atau 596. Yaitu ketika Yoyakin dan semua perabotan rumah Tuhan dan orang-orang pentingnya dan banyak penduduk kota dibawa ke Babel. Yang tadi kita baca itu. Itu ada di Yeremia, dicatat juga di Yeremia. Coba kita baca ya, apa ya catatan Yeremia tentang hal ini. Yeremia pasal 52
ayat 28. Saya bacakan ya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. 3.000 maksud saya. 3.023 orang Yehuda dibuang ke Babel. Lalu dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar Zaradan, kepala pasukan pengawal 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Dicatat di kitab Yeremia juga. Di samping itu ada catatan di 2 Raja-Raja 24 ayat 12 dan 14. Dan Nebukadnezar menunjuk pamannya Yoyakin, yaitu yang namanya Matania, sebagai raja dan mengubah namanya menjadi Zedekia. Raja Zedekia itu adalah pamannya Yoyakin yang bernama Matania. Dirubah namanya menjadi Zedekia. Itu adalah pembuangan yang kedua. Yang tahap 3 adalah tahun 582 sebelum Masehi. Itu disebut di Yeremia tadi, ya. Yang terjadi setelah penghancuran Bait Allah. Jadi ada 3 tahap pembuangan ke Babel. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini adalah Yerusalem, ini adalah Babel. Jadi pembuangan ini cukup jauh rutenya, jauh sekali. Ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Kalau di Perjanjian Baru, peristiwa pembuangan ini atau pengasingan ke Babel ini disebut-sebut di Matius 1 ayat 11 sampai 12. Coba kita lihat ya, Matius 1 ayat 11 sampai 12. Yosia memperanakan Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Jadi rupanya dicatat juga di Perjanjian Baru. Di ayat 12-nya dikatakan demikian. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya memperanakan Shealtiel memperanakan Zerubabel. Jadi pembuangan ke Babel ini peristiwa historis. Jadi faktanya dicatat, di sejarah umum juga ada. Ya, ini adalah peristiwa nyata. Ada faktanya maksudnya. Ya. Nah, kemudian di Kisah Rasul 7 ayat 43. Di situ juga dicatat, tidak pernah, malahan kamu mengusung kemah Moloch dan bintang dewa Revan, patung-patung yang kamu buat itu untuk disembah. Maka aku akan membawa kamu ke dalam pembuangan. Dicatat tuh di Kisah Rasul. Sampai di seberang sana Babel. Kisah Rasul 7 ayat 43. Nah, tema pembuangan ini dipakai juga untuk metafora sebagai gambaran atau figuratifnya. Contohnya Yakobus 1 ayat 1. Coba saya bacakan ya. Yakobus pasal 1 ayat 1. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Kepada ke-12 suku di perantauan. Ini ketika zamannya Yakobus, masih orang Yahudi yang sama, bukan orang di luar Yahudi, itu tahu tentang pembuangan, sehingga menyebutnya perantauan tadi itu. Kan orang Yahudi menyebar kan. Nah, itu diaspora ya, di pembuangan.
disebut perantauan. Demikian juga di 1 Petrus 1 ayat 1, di situ disebut, dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Ini menggambarkan penyebaran karena pembuangan tadi itu. Ya, saudara. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya. Nah, kalau hari ini kita mendengar kisah pembuangan ini, harusnya kita menarik hikmatnya. Apa hikmat yang bisa kita tarik hari ini? Di Perjanjian Lama, Israel, kerajaan utara, berbuat kejahatan di mata Allah, yaitu menyembah dewa-dewa macam-macam tadi itu, tidak taat kepada perintah Tuhan. Maka hukumannya adalah mengalami pembuangan ke Asyur. Kalau yang di selatan, kerajaan Yehuda dibuang ke Babel. Nah, kalau cuma dibuang ke Asyur, ada kemungkinan kembali. Meskipun yang ke Asyur akhirnya tidak kembali. Tapi yang ke Babel, nanti kita lihat kembali dari pembuangan. Di sesi-sesi mendatang kita akan belajar tentang hal itu. Ya, jadi kalau di zaman Perjanjian Lama dibuang Tuhan itu ke negeri asing, ke negeri penjajah, dan bisa kembali lagi. Tapi kalau di Perjanjian Baru, kalau orang melakukan yang jahat di mata Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, memiliki berbagai macam berhala. Berhala di Perjanjian Baru tidak hanya patung-patung dewa-dewa itu saja. Berhala di Perjanjian Baru itu bisa berupa mamon, keinginan, nafsu kedagingan, apapun bentuknya, yang tidak mengasihi Tuhan. Dengan kata lain, yang jahat di mata Tuhan. Maka mengalami pembuangannya bukan dibuang ke negeri asing, tapi dibuang ke api kekal. Dan itu selama-lamanya. Hendaknya kalau kita mendengar kata pembuangan, jangan sampai kita dibuang Tuhan. Apalagi di Perjanjian Baru ini, dibuangnya bukan diasingkan, tapi dibuang ke api kekal. Kitab suci Perjanjian Baru menulis dengan jelas, barang siapa tidak berbuah, maka cabang itu dipotong dan dibuang ke api. Begitu ya. Makanya kita belajar yang benar, saudara, dan melakukan ya. Oh ya, nanti sesi ke-6-nya itu 11 Januari, saudara. Karena 4 Januari kita libur 1 kali ya. Karena saya tugas keluar kota. Oke, kita lanjutkan dulu bahwa pembuangan yang dialami oleh bangsa Israel ini sebenarnya luar biasa. Bayangkan bait Allah dihancurkan. Semua penduduknya dan rajanya dibawa ke negeri asing. Ditawan. Menjadi tawanan. Dibuang ke Asyur dan Babel. Padahal Tuhan menjanjikan tanah pusaka. Sudah sampai tanah pusaka, mereka tidak menjadi manusia yang seperti Tuhan inginkan. Mereka malah menjadi seperti orang Kanaan. Akibatnya Tuhan marah, dibuanglah ke Asyur dan Babel. Suatu hari, yang di Babel ini bisa kembali, yang Asyur tidak. Nah, kalau bagi kita hari ini, kalau kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maka kita dibuang ke api kekal. Kalau cuma dibuang ke kota lain, negeri lain masih mending. Tapi kalau dibuang ke api kekal, wah, itu kebinasaan kekal artinya. Ya. Yang perlu kita mengerti adalah begini. Apa sih yang jahat di mata Tuhan itu? Jangan sampai kita berbuat yang jahat di mata Tuhan. Kalau penyembahan berhala udah pasti jahat di mata Tuhan. Masalahnya berhala itu tidak berupa patung. Banyak sekali berhala yang hanya ada di pikiran. Itu pun jahat di mata Tuhan.
jangankan berhala. Kalau kita tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki, itu pun sudah jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena orang umat perjanjian baru itu sudah ditebus oleh darah Kristus. Karena hidup kita bukanlah milik kita sendiri, tapi menjadi milik Kristus. Kita ditebus menjadi hamba Tuhan. Seorang hamba yang baik akan melakukan kehendak tuannya. Kalau seorang hamba tidak melakukan kehendak tuannya, itulah hamba yang jahat, yang akan dihukum selamanya di api kekal. Nah, jadi hari ini meskipun kita belajar perjanjian lama, maka kita menangkap hikmatnya. Jangan sampai kita dibuang oleh Tuhan. Karena pembuangan yang zaman akhir ini, buangnya adalah ke api kekal. Demikian ya, saudara, Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan dengan tanya jawab. Yang pertama, Ibu Nini ya. Baik, sebentar. Ya, silakan di-unmute, Bu. Begini, Pak. Tadi saya ini mau nanya, Yosia kan udah berbuat baik, udah nggak jahat, dia baik jadi raja. Tapi penyebabnya apa ya, Pak? Karena dia terbunuh oleh itu Firaun. Ya, dalam peperangan ada yang kita terbunuh, Bu. Bagaimana? Ya, apa? Ya. Maksudnya kan Yosia raja yang terbaik. Dia baik terhadap Tuhan. Segala ya jadi raja ya berhala segala apa dia ya dituntasin sama dia, dibuang sama dia. Ya, terus penyebabnya apa? Dia matinya terbunuh gitu oleh Firaun gitu. Oh, dalam peperangan ia kalah, Bu. Meskipun ya raja yang baik. Itu selama hidup itu tidak penting, Bu, matinya bagaimana. Yang penting Tuhan berkenan atau tidak. Gitu. Jadi bukan berarti kalau orang percaya tidak pernah mengalami kekalahan, tidak pernah mengalami penyakit kalau kita hari ini. Enggak juga, itu semuanya proses normal saja. Tapi Tuhan sediakan langit yang baru, bumi yang baru. Kalau konteks hari ini. Yang penting Tuhan berkenan. Nah, jadi kalau dalam peperangan itu biasa, Bu. Kalau dibandingin raja zaman dulu, dibandingin zaman sekarang kan kalau raja zaman sekarang kan berhala segala apa, agama apa boleh gitu. Itu gimana, Pak? Apanya? Kalau umpamanya kan zaman ini kan raja umpamanya baik kan, zaman kita ini baik rajanya. Andai kata yang memimpinnya itu baik, tapi kan agama kepercayaan yang lainnya itu kan masih berhala-berhala begitu, gimana Pak? Oh, oke, baik. Itu topiknya tentang keselamatan, khusus keselamatan. Apa yang terjadi dengan orang-orang yang tidak percaya Tuhan, maksudnya gitu ya? Ya. Oke. Gitu, gimana itu? Ya. Kalau orang menolak Tuhan sudah pasti binasa, Bu. Kalau orang tidak kenal Tuhan, nah itu beda. Tidak pernah mendengar, itu beda. Kalau tidak pernah mendengar akan dihakimi menurut Taurat yang ada dalam hatinya. Di kitab Roma dijelaskan akan hal itu. Intinya Tuhan adalah hakim yang adil. Gitu. Ya. Jadi dibandingin zaman sekarang dengan zaman dulu hampir sama ya Pak? Sama saja. Kalau orang tidak mengasihi Tuhan, pasti binasa, begitu aja. Pasti binasa. Ya. Oh iya. Terima kasih ya Pak jawabannya. Oke. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Selamat Natal. Selamat Natal. Berikutnya Pak Sael, silakan Pak. Ya, malam Pak Wiknyo. Izin tanya. Malam. Perjalanan bangsa Israel di Perjanjian Lama dari Mesir, perbudakan Mesir sampai ke Tanah Perjanjian, seringkali diparalelkan dengan perjalanan kita, Israel rohani, umat Perjanjian Baru, dari kehidupan di bumi sampai ke LB3. Betul ya Pak? Ya. Nah, saya melihat ada yang tidak apple to apple, karena di Perjanjian Lama,
umat-umat pilihan yang terpilih yang sudah bisa sampai ke tanah perjanjian ternyata bisa jahat juga, Pak. Sehingga dia dibuang juga. Ya. Apakah nanti setelah umat perjanjian baru setelah sampai ke LB3, apakah bisa terjadi seperti itu juga atau tidak? Baik. Ini pertanyaannya bagus. Kita tidak boleh memparalelkan seluruh kisah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Tidak boleh. Paralelnya hanya sedikit, Pak. Aku panggil anakku dari Mesir. Nah, itu paralel kan? Ya. Tapi perjalanannya nggak sama, Pak. Perjalanannya kan bangsa Israel bandel, tegar tengkuk, dan sebagainya nggak sama. Jadi paralelnya hanya sebagian kecil. Sama dengan kalau kita paralelkan, kita harus punya iman seperti Abraham. Nggak harus hidup seperti Abraham. Abraham nipu dan sebagainya juga pernah kok. Harus pas taatnya itu gitu. Makanya satu ayat pun di Alkitab, kadang-kadang kita tidak boleh ambil semuanya, yang diparalelkan sebagian. Misalnya di Perjanjian Baru ada perumpamaan janda yang ngotot itu kan, minta sama raja yang lalim. Nah, itu konteksnya adalah kita harus tekun, tidak boleh nyerah, tapi nggak boleh diparalelkan utuh. Kalau minta Tuhan itu begini, loh raja yang lalim jadi Tuhan maksudnya paralel kan? Nggak juga, bukan itu. Nah gitu. Jadi kalau memparalelkan harus sesuai konteksnya. Apa yang mau ditekankan? Gitu Pak. Pada prinsipnya kita Israel rohani yang hidup di Perjanjian Baru, ya. Setelah kita sampai pada tanah perjanjian, Kanaan surgawi itu tidak akan mungkin dibuang lagi ya Pak? Tidak. Tempatnya sudah kekal ya? Ya. Ya, tidak ada lagi yang memberontak Pak. Mana berani Pak memberontak? Sudah ada pengalaman sebelumnya. Baik Pak Ignyo, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Oto di Blitar. Silakan Pak. Selamat malam Pak Wigno. Selamat malam. Selamat Natal. Saya mau tanya Pak Wigno, kenapa bangsa Israel bisa menjadi menyembah ketidakbaikan kepada Allah? Apa keuntungan bangsa Israel pada saat itu sehingga mereka menyembah Mamon atau penyembahan di seperti Kanaan? Tapi kalau bangsa seperti kita umat pilihan, itu yang saya tahu bisa terjadi hal itu biasanya kita kan punya keuntungan. Mungkin orang itu punya keuntungan, dia mau mencari Mamon sehingga dia menduakan Tuhannya. Tetapi kalau untuk bangsa Israel saat itu apa? Oke, baik. Bangsa Israel ini memiliki kecenderungan seperti itu, Pak. Bahkan sejak di Sinai. Ingat nggak ketika Musa naik, nggak ada kabar, lalu mereka membuat patung lembu emas. Jadi rupanya mereka punya persepsi bahwa mereka bisa minta ke dewa-dewa itu gitu. Mereka tidak serius mentaati Taurat. Itu terbukti bahwa ternyata kitab Taurat baru ditemukan lagi di zamannya Yosia. Padahal sudah ada. Artinya apa? Selama ini nggak dianggap Pak Taurat. Mereka nggak mau belajar kitab gitu. Nah kalau ditanya lagi kenapa mereka begitu ya kita tidak tahu. Kenapa orang bandel? Zaman sekarang juga kita tidak bisa jawab. Kenapa kau nggak percaya Tuhan? Atau kenapa kau percaya Tuhan tapi kelakuanmu seperti itu? Bukan seperti orang percaya. Oh, kita susah juga jawabnya. Itu bandelnya manusia memang di situ itu. Enggak, saya hanya kasihan melihat bangsa Israel yang mereka dibawa dengan tiang api, dengan tiang awan, mereka mendapat mana semuanya. Kenapa mereka itu bisa jatuh dalam dosa-dosa yang demikian, Pak? Kalau zaman sekarang umat pilihan ini jatuhnya kepada Mamon yang saya tahu. Kepada Mamon. Karena di kehidupan saya pun di depan saya ada Mamon, tapi karena saya tahu saya tidak mencari itu, saya hanya mencari Allah saya. Untuk apa saya mendapatkan Mamon itu, tapi saya tidak mendapatkan keselamatan. Itu yang tetap saya berpegangan dalam kehidupan saya, karena saya juga di kehidupan di kapal, Pak ya. Di kapal itu yang Mamon itu lebih besar daripada yang Tuhan berikan, tapi saya tidak pergunakan itu dan saya tidak mau untuk kasih makan anak istri saya dan saya pergunakan, saya tidak mau karena saya tahu
Allah saya itu mencukupi saya semuanya, Pak. Ya, oke, baik. Baik, itu saja ya, Pak Oto ya. Saya hanya memberi rasa ini, Pak, iba kepada bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel itu bisa jadi begitu, Pak? Itu. Iya. Memang pilihan, tapi kenapa semua itu pilihan kehidupan, tetapi kenapa bisa terjadi begitu? Apa yang mereka cari? Keuntungan mereka itu apa, Pak? Itu paralel dengan zaman sekarang, Pak. Orang sudah menjadi Kristen, tapi tidak mengerti kehendak Tuhan. Yang dikejar mamon, berkat jasmani, egois. Wah, nggak ngerti, Pak. Kalau dikhotbahin yang benar, katanya nyerang, menghakimi, nggak mau belajar. Kalau dengar khotbah yang keras, tidak suka. Lah, terus gimana? Mau benar. Nah, sama aja tuh, Pak. Jadi, kita terus saja, kita tekun aja terus menyampaikan gitu aja. Matur suwun, Pak. Matur suwun. Gusti Yesus memberkati. Panjang umur, Tuhan berkati. Ya, amin, Tuhan berkati. Oke, berikutnya Pak Erwin, silakan Pak. Terima kasih Pak. Shalom, Ya, selamat Natal. Selamat Natal. Salam dari Kaban Jahe, Kabupaten Karo. Oke. Tentang perjalanan bangsa Israel, saya tertarik dengan Daud, Pak. Salah satu nenek moyang bangsa Israel. Ya. Kita tahu Daud pun banyak melakukan dosa. Ya. Ya. Tetapi Tuhan masih tetap memilih Daud menjadi kesayangan Tuhan, ya. Allah. Ya. Bagaimana korelasinya Pak dengan hidup kita di perjanjian baru ini tentang keselamatan bila dibandingkan dengan Daud yang banyak melakukan dosa, tetapi Tuhan memilihnya? Okay. Apakah bisa saya mengatakan dosa yang paling besar dan paling keji adalah berhala, berzina secara rohani dari Tuhan? Hanya itu yang mungkin dia pernah jatuh juga ya ketika dia melakukan perhitungan kesombongan, perhitungan tentaranya, ya. Seperti meniadakan kekuatan Tuhan, ya. Sehingga berapa ribu orang mati itu rakyatnya. Ya, jadi benar. Kita dalam perjanjian baru atau hidup zaman sekarang ini supaya kita selamat seperti itu Pak, dan menjadi anak kesayangan. Padahal kan Daud banyak dosanya itu Pak yang pertama. Ya. Oke, yang pertama, dulu ya. Pak. Jadi ya, Pak. Daud ini memang pernah jatuh, tapi setiap kali jatuh, ia bertobat, Pak. Ia menyesal. Ia bertobat. Nah, artinya apa? Artinya kita hari ini, kalau kita jatuh dalam dosa, kita cepat-cepat bertobat. Itu yang Tuhan inginkan. Mungkin di antara kita tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat salah. Mungkin kita semua pernah buat salah selama kita hidup. Salahnya bentuknya macam-macam, beda-beda. Tapi kita cepetan bertobat sehingga selesai urusan dosanya. Banyak orang terlambat bertobat, hidup di dalam dosa terlalu lama, akhirnya nggak keluar dari dosanya. Itu yang jangan sampai terjadi. Kalau soal salah, semua orang pernah buat salah, Pak. Ada yang kecil, ada yang besar, jenisnya beda-beda aja. Gitu ya, Pak Erwin ya. Iya Pak, oke Pak. Lalu yang kedua Pak, setelah saya mengikuti 50 seri kitab Kejadian Pak, firman Tuhan kepada Abraham seperti ini Pak, aku akan memberkati orang yang memberkatimu dan mengutuk orang yang mengutuk Abraham. Ya. Artinya penjelasan Bapak meremehkan sekalipun menganggap enteng itu Tuhan akan menghancurkan. Ya. Nah, itu selaras dengan pekerjaan Tuhan dalam penjelasan Bapak untuk mengkawal itu Abraham sampai keturunan mendatangkan Mesias. Betul. Dalam perjanjian baru, apakah bisa kita katakan bahwa pekerjaan Tuhan itu dalam pelayanan atau visi misi Tuhan Allah dalam pekabaran Injil ke seluruh bumi, apakah itu bisa menjadi dikatakan rentetan daripada firman Tuhan kepada Abraham itu? Sangat bisa, Pak. Jadi orang yang mensabotase pekerjaan Tuhan, jangankan mensabotase, anggap enteng saja dikutuk Tuhan. Dikutuk itu tidak disambar geledek atau sakit apa, enggak. Di perjanjian baru itu enggak begitu.
Dikutuk itu tidak diurusin sama Tuhan. Kamu melawan aku. Kamu anggap enteng pekerjaan. Gitu. Makanya di mana orang benar ada, di situ berkat mengalir. Harusnya begitu. Iya. Makanya kita harus jadi berkat. Kita hidup kudus, benar. Di mana kita ada, di situ orang-orang terberkati. Terberkati itu bukan kaya raya ya. Terberkati itu ada banyak macam berkat. Tuhan berkenan artinya. Gitu. Tetapi di zaman Perjanjian Baru kan banyak murid-murid Tuhan yang mengalami penganiayaan, siksaan atau pembunuhan, Pak. Betul. Dalam rangka visi misi Tuhan Allah yang untuk pesan amanat agung tadi, Pak. Betul. Korelasinya, Pak, dengan firman Tuhan pada Abraham, kan kita kan keturunan Abraham secara rohani, Pak. Bahwa itu kan pekerjaan visi misi itu kan adalah pekerjaan Tuhan, Pak. Betul. Tetapi murid-murid mengalami siksaan, penganiayaan hebat ataupun pembunuhan, Pak. Ya, artinya itu bagaimana, Pak? Ya, artinya yang menyiksa dan semuanya udah pasti binasa, Pak, itu. Pasti binasa. Nah, sebagai orang percaya, tergantung konteks yang kita hadapi, Pak. Kita bisa berjalan dalam lembah kekelaman, bisa. Tidak kaya raya enak terus nggak ada masalah, bukan itu. Bisa berjalan dalam lembah kekelaman, tapi bersama Tuhan. Bisa dalam suka maupun duka, tetap bersama Tuhan. Itu bedanya. Bahkan mati adalah keuntungan, kata Rasul Paulus. Nah, itu bedanya. Jadi yang dimaksud berkat itu bukan hanya berkat jasmani. Berkat itu harus diartikan sesuatu yang menyelamatkan kita. Sesuatu yang Tuhan berkenan. Nah, itu berkat. Artinya apakah pada saat melakukan pekerjaan visi misi itu Tuhan mengizinkan penganiayaan itu terjadi, Pak? Iya, betul. Tetapi Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan. Penganiayaan itu bisa terjadi, Tuhan izinkan, sekaligus membuat kita makin sempurna. Sebab di dalam penderitaan kita disempurnakan iman kita. Ya. Gitu, Pak. Oke, Pak. Terima kasih penjelasannya, Pak. Oke. Salam, salam sehat selalu. Shalom. Tuhan berkati. Tuhan berkati, Pak. Ya, tetapi yang dimaksud dengan penderitaan itu penganiayaan juga macam-macam ya, saudara ya. Bukan hanya penganiayaan secara fisik, bisa juga secara mental, diskriminasi dari lingkungan dan sebagainya. Itu bentuk-bentuk penganiayaan. Ya, oke. Berikutnya Pak Yaman, silakan Pak. Shalom, selamat malam Pak. Shalom, selamat malam. Kalau kita lihat bangsa Mesir sejak 1440 sebelum Masehi sudah Tuhan panggil dari Mesir ke tanah perjanjian. Ya. Jadi kalau selama perjalanannya hampir bisa kita lihat ada hubungan sebab akibat. Ya. Artinya jahat, Tuhan marah. Ya. Dikasih mana, kan gitu Pak ya. Betul. Jadi artinya kita ikuti nyata, konkret lah. Ya. Terjadi suatu hubungan sebab akibat. Nah, tapi kemudian di dalam perjanjian baru hampir abstrak saya mengatakan hubungan sebab akibat. Karena ya orang misalnya katakanlah sukses, tapi selalu semua karena berkat Tuhan. Ya. Karena abstrak kan tidak kelihatan sebab akibat secara konkret. Ya. Nah, kemudian terjadi misalnya peristiwa alam ataupun tsunami kepada komunal. Nah, bahkan mungkin bisa kepada individual. Tetapi kita juga tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan marah. Ini kira-kira gimana itu Pak ya pandangannya? Artinya di perjanjian lama langsung instan cash and carry, tapi di perjanjian baru sepertinya abstrak. Makasih Pak. Ya, ya mengerti Pak. Ini memang perjanjian baru itu berbeda dengan perjanjian lama. Tidak ada pola yang bisa dipakai. Kenapa orang baik umurnya pendek kadang-kadang? Kenapa orang baik ditimpa kemalangan, dipukul sehari-hari, banyak masalah? Nah, orang tidak melihat polanya secara fisik. Kita harus melihat dengan mata rohani. Artinya kalau kita percaya, perkenanan Tuhan ada pada kita. Meskipun bisa saja kita mengalami masalah atau penderitaan atau apapun. Kita tidak boleh terbingung dengan penampilan luarnya.
tapi perkenanan Tuhan ada pada kita. Itu yang bisa dijamin oleh Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak mengasihi Tuhan bisa kaya, bisa sehat, umur panjang, tapi itu hidup dalam kutuk, Pak. Alkitab berkata begitu. Itulah perjanjian baru. Kalau dahulu terkutuk itu tidak punya anak, mandul, kusta. Sekarang enggak. Kelihatan baik-baik saja. Wah, itu lebih bahaya, Pak. Itu terkutuk di hadapan Tuhan itu lebih berbahaya. Bukan soal fisik. Tapi ditolak Tuhan nanti, dibuang ke api kekal. Itu lebih bahaya. Jadi kita harus mengerti, kita hidup di perjanjian baru, tidak berlaku begini. Kalau taat diberkati, tidak taat dikutuk. Tidak sesederhana itu. Karena berkat di situ biasanya dimaksudkan adalah berkat punya anak, kaya, sehat, yang begitu. Bukan itu. Tuh, dia taat kok malah sakit, punya penyakit, nah, misalnya begitu. Enggak, bukan itu. Berkat di perjanjian baru, keselamatan di dalam Tuhan. Jadi Tuhan bisa izinkan penderitaan, atau penderitaan itu memang karena tabur tuai. Dahulu sebelum bertobat dia pola hidupnya nggak bagus, makan sembarangan sehingga jantungnya mampet. Ketika bertobat kan masih mampet juga, Pak. Lanjutannya. Kecuali Tuhan adakan mujizat. Nah, itu lain lagi. Kan tidak setiap orang diadakan mujizat oleh Tuhan. Itu kehendak Tuhan itu. Ya. Jadi yang penting adalah perkenanan Tuhan bukan luarnya, Pak. Banyak orang jahat luarnya malah selamat, Pak. Sehat, kaya, sukses gitu. Jadi kita harus berpikir keselamatan di perjanjian baru. Keselamatan kekal. Dan penyertaan Tuhan, perkenanan Tuhan sudah pasti ada pada kita. Kalau kita percaya dengan benar. Begitu Pak Payaman. Jadi Pak, sebenarnya jadi kalau seseorang mengalami sesuatu musibah ataupun suatu penderitaan, orang lain memandang memang dia itu begitu, dia udah dihukum Tuhan, katanya juga kan gitu. Ya. Jadi sementara ya mungkin seperti yang Bapak katakan tadi, ini penderitaan dari Tuhan, tapi langsung kita dikatakan demikian. Nah, jadi sementara kan di perjanjian baru ada hukum tabur tuai. Ini juga sering dipakai orang. Ya. Tabur akan dituai. Gimana itu, Pak? Ya, sebenarnya tidak semuanya tabur tuai, Pak. Oh. Kita tertular penyakit dari orang lain. Masa tabur tuai ya? Kan kita nggak ngapain, tertular kan. Jadi itulah sebabnya ada satu seminar khusus yang saya sudah sampaikan beberapa tahun yang lalu. Judulnya Why Bad Things Happen to Good People, Pak. Kenapa hal-hal buruk menimpa orang benar? Macam-macam, Pak, sebabnya. Satu, bencana alam. Kedua, sesuatu yang di luar kendali dia. Misalnya sedang ada wabah. Atau ada orang jahat yang menimpa kita. Menyerang kita, menipu, dan sebagainya. Bisa saja. Jadi tidak semuanya karena kesalahan kita juga. Tapi kalau kita berbuat salah, ya pasti ada akibatnya. Tabur tuai pasti itu. Dan yang bisa dijamin tabur tuainya benar adalah soal keselamatan. Tidak mungkin orang yang jahat sama Tuhan pasti selamat, tuh nggak mungkin. Orang benar, biarpun di dunia ini menderita, pasti selamat. Nah, kalau itu tabur tuai sampai selamanya. Kalau di dunia ini sepertinya kadang-kadang tidak berlaku, kadang-kadang. Padahal itu berlaku juga. Ada orang jahat yang menipu kita, sehingga kita menuai apa yang tidak kita tabur. Tapi ingat, yang menabur si jahat, bukan kita. Gitu. Karena kita hidup di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya kita ada yang harus konsekuensinya begitu, berisiko hidup ini. Jadi hukum tabur tuai ini, Pak, harus kita lebih kita pandang kepada kekekalan, Pak, ya. Ya, betul. Betul. Di dunia, ya. Betul. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, ia terkutuk. Nah, itu tabur tuai pasti itu. Gitu. Jadi bukan kalau taat dibuat kaya oleh Tuhan, nah, bukan itu. Makasih Pak, shalom Pak. Oke, shalom, Tuhan berkati. Ya, berikutnya Pak Mulyono, silakan Pak. Malam, Pak Ugnya. Malam. Ada dua pertanyaan, Pak. Yang pertama nyambung dari pertanyaannya Pak Uto tadi, ya, tentang bangsa Israel. Ya. Nah, itu kalau bangsa Israel, Pak, yang saya soroti itu rajanya, Pak. Ya. Baik Raja Israel maupun Raja Yehuda, ya. Ya. Nah,
raja itu biasanya kan bukan seperti orang kebanyakan. Biasanya ya orang yang berhikmat terus dikelilingi oleh penasehat yang ahli, yang pinter menasehati kan gitu Pak ya. Ya. Tapi kok bisa ya Pak ya sampai jatuh berulang kali. Padahal mereka kan tahu akibatnya kan. Mestinya kalau orang yang rajanya jahat, rakyatnya yang menderita, dihukum Tuhan. Kalau rajanya baik, semua rakyatnya juga tentram kan gitu. Itu kan sudah tahu seperti itu. Tapi kok bisa sampai beruntun terus Pak? Padahal ya itu tadi seperti Baik. itu. Gimana Pak? Jawabannya kemungkinannya dua, Pak. Satu, dia tidak tahu. Tidak tahu tuh Taurat aja nggak dibaca, itu udah lama. Ya kan? Yang kedua, ia tahu. Tapi tidak percaya. Enggak lah, nggak begitu. Dan yang ketiga, kedagingannya lebih kuat. Itu aja. Sama dengan sekarang, Pak. Pemimpin negara apa itu. Bisa jahat, bisa enggak. Kan dia tahu harusnya nggak jahat. Nah, sama persis, Pak. Dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Begitu-begitu aja manusia itu. Nah, Padahal makanya, punya pengalaman historis ya mestinya ya. iya, harusnya pengalaman historis sudah banyak. Tapi tetap aja begitu buktinya. Alkitab kurang apa, Pak? Iya. Kamu pilih Mamon apa pilih Tuhan? Nah, udah jelas kan? Kalau Mamon punya banyak, nggak salah. Gunakan untuk memuliakan Tuhan. Kan gitu. Nah, itu pertanyaan itu memang jadi pertanyaan sepanjang masa. Kenapa sih manusia begitu gitu? Ya, tapi faktanya begitu. Iya, iya. Ya. Oke. Kedua, Pak. Terus yang kedua, Pak. Ini ngomong di perjanjian baru. Ya. Nah, ini kan juga kalau mengasihi Tuhan dan menuruti kehendaknya kan pasti Tuhan berkenan kan. Ya. Dan goalnya kan kita kepingin menjadi serupa dengan Kristus gitu kan Pak. Ya. Nah, semua orang percaya diharapkan menjadi serupa dengan Kristus. Maksudnya kan kalau serupa dengan Kristus kan kita meninggalkan kedagingan, keinginan kita seperti itu kan Pak. Ya, benar. Nah, berarti kalau maksudnya serupa dengan Kristus itu apakah sampai meninggalkan kepribadian setiap orang dan sama semua serupa dengan Kristus itu sama gitu Pak? Oke, mengerti pertanyaannya. Jadi begini Pak, serupa dengan Kristus itu maksudnya kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Tetapi setiap orang kan beda Pak. Ada yang diberi 1 talenta, ada yang diberi 2, ada yang diberi 5. Profesi seseorang dengan yang lain juga beda-beda. Jadi cara berpikir dan berperasaannya Kristus tampil di masing-masing kita. Setiap profesi kita. Semuanya seperti Kristus. Tapi bukannya sama persis, ngomongnya sama. Ini enggak begitu. Kan beda-beda. Talentanya beda, profesinya beda, kasus yang dihadapi beda. Tapi semuanya harusnya seperti yang Tuhan inginkan. Itu begini loh. Seandainya Tuhan jadi aku, Tuhan pasti melakukan itu. Nah, itu gitu kira-kira. Berarti tidak menghilangkan kepribadian seseorang ya? Tidak. Justru kepribadian kita menjadi benar karena hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Dengan kepribadianku, Tuhan hidup dalamku. Kan gitu. Saya tidak bicara karakter loh ya. Karakter saya tetap yang lama. Oh, itu nggak boleh. Jadi tergantung definisi kepribadian itu apa. Jadi kita mengalami perubahan kepribadian, Pak. Dari pribadi yang lama menjadi pribadi yang baru. Tapi kan tetap kita cuma sudah berubah oleh pembaharuan budi. Yang kita Roma itu. Kok bisa terjadi? Oleh firman kebenaran. Ya, berarti apakah bisa dikatakan bahwa kalau kita serupa dengan Kristus, orang lain yang anak Allah juga serupa dengan Kristus, berarti kita juga bisa tahu maunya anak Allah yang lain ya Pak ya? Iya dong. Kalau semangatnya sama, kita pasti tahu Pak. Misalnya kita menghadapi masalah yang sama. Pasti pikiran kita keputusannya sama. Oh itu yang baik begitu, yang itu gitu. Iya dong. Kebenaran kan bukan relatif. Kebenaran yang ini ya ini gitu. Pilihannya pasti sama Pak. Kalau dihadapkan pada masalah yang sama. Oke, itu aja Pak. Jelas Pak. Ya, Oke. makasih Pak Wingnya. Ya, Tuhan Kati. Berikutnya Stefani Trivena ya. Nah, silakan.
Ya, silakan. Suaranya di-unmute dulu. Bisa? Ya, selamat malam Pak dan selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Ya Pak, saya mau tanya, Ibu ini di kan mana ini? Di kota mana? Surabaya. Oh, Surabaya. Ya, Ya. silakan. Nah, saya mau tanya, itu yang Manasye itu kan sudah walaupun berdosa kan sudah bertobat ya Pak. Ya. Tapi kenapa kalau yang saya baca di pasal-pasal berikutnya kok Tuhan bilang membuang bangsa Yehuda karena kesalahan-kesalahan Manasye. Jadi kok seakan-akan Manasye sudah bertobat tapi kok dosa-dosanya masih diingat Tuhan gitu ya Pak ya. Oke, itu penjelasannya gini Bu. Manasye itu tidak hanya berdosa pada waktu dia hidup. Dia membawa seluruh rakyat untuk melakukan seperti yang dia lakukan. Itu masalahnya di situ sebenarnya. Jadi dampaknya jalan terus gitu. Makanya Terus Tuhan gitu. Oh ya. Terus yang kedua saya mau tanya Pak, itu yang Raja Yehuda itu kok kadang ada yang baik, ada yang jahat, itu kayak seperti Yosia tuh kok anaknya kok Yoyakim kok bisa jahat? Apa dia enggak bisa mendidik anaknya, atau maksudnya juga ada pengaruh dari ibunya ya? Soalnya kadang saya kalau baca Alkitab tuh kan kadang ada nama-nama ibunya, misalnya raja ini, ibunya ini. Ya, Itu kan apa juga pengaruh ibunya yang mendidik anaknya, kadang jadi raja yang baik, kadang tidak, gitu Pak. Ya. Kalau soal orang tua dan anak, itu sama persis dengan zaman sekarang, Bu. Seorang hamba Tuhan yang baik, anaknya belum tentu baik. Seorang hamba Tuhan yang tidak baik, anaknya bisa baik. Kenapa? Karena segala sesuatu tergantung dari pribadi masing-masing untuk meresponi kebenaran. Jadi itu bukti bahwa kita punya kehendak bebas. Gitu. Jadi masing-masing pilihan. Ya, makasih Pak. Oke, Tuhan berkati. Berikutnya Pak Krisbiantoro, silakan. Ya. Shalom, malam Pak Wisnu. Selamat Natal. Selamat Natal. Sebetulnya dari sekian lama saya jadi orang Kristen, topik yang kita bahas beberapa minggu belakangan ini kan kayak topik yang sebetulnya horor, Pak. Kenapa? Karena sebetulnya kan dari membahas hal-hal semacam ini, waktu zamannya Martin Luther itu kan, ya betul beliau itu bapak gereja untuk Kristen ya. Tapi kan ada salah satu bukunya yang menulis tentang topik yang kita bahas beberapa minggu ini. Buku itu kebetulan dipakai dalil oleh orang yang namanya Adolf Hitler untuk melakukan genosida, Pak. Saya pernah merenungkan ini, terus sebetulnya kalau kita berjalan di tepi tebing itu kalau ada railing untuk pegangan, railing pegangan kita sebenarnya kan hukum yang terutama, itu yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Betul. Masalahnya kita itu kan seringkali kan menghakimi cara sesama kita mengasihi Tuhan gitu loh Pak. Harusnya kan ini kan cuma kita ke Tuhan, kita ke sesama. Ini masalahnya ada yang paralel, sesama ke Tuhan itu kita urusi. Makanya kan ada saudara-saudara di agama sebelah atau mungkin di agama kita juga yang senangnya mengkafir-kafirkan orang, menyesat-nyesatkan orang, itu kan sebetulnya dengan topik yang kita bahas beberapa minggu belakangan ini kan, kalau dengan urutannya buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat yang sudah dimakan oleh Adam itu kan kita bisa jatuh ke hal yang sama, Pak. Seperti yang buah tulisannya Martin Luther itu yang diadopsi oleh Hitler dan akhirnya ada jutaan nyawa melayang. Jadi sebetulnya malam ini beberapa minggu terakhir ini topik yang kita bahas itu jauh lebih besar dari mungkin yang kita bersama sadari, Pak. Karena kan penyakit kita sebagai orang percaya itu kan merasa paling benar, itu yang bahaya kan itu, Pak. Betul. Mungkin
saya mau tanya penjelasannya Pak Wigno mengenai ini yang mungkin kita tidak sadar bahwa beberapa minggu ini yang kita bahas itu sesuatu yang sebetulnya kayak kalau laptop itu ini prosesornya intinya yang kita bahas dalam perjanjian lama ke perjanjian baru itu Pak sebenarnya. Ya, itu betul. aja Pak. Betul sekali. Terima kasih Pak. Jadi begini, Bapak Ibu ya, ada yang namanya natur kebenaran. Jadi saya sarankan semua orang mendengar natur kebenaran. Saya sudah korbankan 17 sesi. Kalau Bapak Ibu sudah mendengar itu utuh, pasti berubah Bapak Ibu pengetahuannya, cara memandangnya, hikmatnya. Itu ciri-ciri kebenaran itu ada. Orang boleh saja merasa aku pasti benar nih. Ya itu kan perasaan subjektif. Tapi kalau kita uji dengan natur kebenaran, kita akan tahu yang benar siapa. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesama, apalagi mengkafir-kafirkan, nggak boleh. Kita justru harus menjadi berkat. Orang berdosa, orang apa, jangan dikafir-kafirkan. Justru kita rangkul supaya ia mengenal kebenaran. Kebenaran itu menyelamatkan, bukan menghukum. Ya, makanya saya anjurkan kita semua mendengar 7 natur kebenaran itu di channelnya truth.id. Ya, nanti bahwa pertanyaan-pertanyaan berat itu kalau kita mengerti natur kebenaran itu akan lebih mudah mencernanya. Ciri kebenaran itu salah satunya itu kasih. Kalau orang demi Tuhan tapi tidak mengasihi sesama itu salah pasti. Orang yang benar itu mengasihi Tuhan dan sesama. Kalau sesama ada orang yang tidak istilahnya jahat ya misalnya, ya kita tidak usah membalas, kita menghindar saja. Hanya ada kasus-kasus tertentu di mana kita harus mengambil tindakan memang. Kalau seseorang atau sesuatu itu merusak banyak orang, nah itu jangan. Kita lebih pilih untuk melindungi banyak orang. Gitu. Ya, saya rasa begitu, Pak Kris. Oke, Tuhan berkati ya. Berikutnya yang belum Ibu Mariana. Malam Pak. Malam. Pak, mau tanya. Tadi kan Pak Wik bilang perjanjian baru itu tidak ada polanya secara fisik ya Pak. Tidak seperti perjanjian lama. Nah, jadi saya tergelitik gitu bertanya dalam hati. Jadi sebenarnya gimana indikasinya kita tahu bahwa yang kita lakukan tuh sudah berkenan nih di hadapan Tuhan. Baik. Kalau biasa kan kita minta Roh Kudus tunjukin kelemahan kita. Ya. Nah, selain itu Pak, selain itu apa indikasinya? Itu aja Pak. Ini pertanyaan luar biasa ini. Jadi indikasinya apa? Iya Pak. Nah, indikasinya cuma satu, Bu. Apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak? Nah, mengasihi Tuhan harus dieksplorasi lagi. Maksudnya apa? Iya itu Pak. Tuhan Yesus berkata begini, jika engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan seluruh perintah, seluruh kehendakku. Engkau tidak melakukannya karena engkau tidak mengasihi aku. Nah, artinya apa? Mengasihi Tuhan itu dengan segenap hidup kita melakukan kehendak Tuhan. Nah, itu mengasihi Tuhan. Jadi, jika kita mengasihi Tuhan, kita akan melakukan seluruh perintah Tuhan. Apa itu? Ya menjadi murid Tuhan, belajar sama Tuhan, melakukannya, belajar firman kebenaran seutuh-utuhnya, tetap di dalam firman, supaya mengerti kebenaran. Nah, mengenakan pikiran perasaan Kristus. Itu indikasinya. Kalau seseorang tidak seperti itu, nah itu tidak mengasihi Tuhan. Banyak orang itu merasa mengasihi Tuhan, padahal mengasihi diri sendiri. Segala sesuatu pakai nama Tuhan, tapi untuk kepentingan diri sendiri. Orang banyak yang egois, iri hati, dan itu untuk diri sendiri, bukan mengasihi Tuhan itu. Dalam pelayanan yang penting diri sendiri, itu tidak mengasihi Tuhan. Jadi cirinya itu sederhana, Bu. Segala sesuatu pusatnya ke Tuhan. Itulah yang dicatat di 1 Korintus 10 ayat 31. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. Jika engkau makan, jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, apa saja, lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Itu cirinya.
Ya, Bu Mariana. Walaupun ya Pak, kadang-kadang kita suka, terutama saya suka menuntut diri saya gini, udah benar belum ya? Udah benar belum ya? Gitu Pak. Ya, ya. Nah, jadi kadang-kadang kayak ada apa ya, bisikan-bisikan, udah benar belum nih? Udah benar belum? Gitu. sebenarnya itu bagus kan Bu, kita kritis. Aku sudah benar belum ya? Itu bagus. Jangan gini, aku pasti benar. Wah, bahaya. Bagus Bu. Jadi Ibu ikuti terus OBS ini. Nanti dengan berjalannya waktu Ibu akan makin peka membedakan. Iya Pak, sudah dari perjanjian, sudah ikut dari perjanjian, udah dari kejadian. Oh, mantap. Walaupun Zoom ini baru pertama kali ini. Ya, ya. Oh, Zoom ini pertama kali ya? Iya Pak. Ya, ya. Ibu di kota mana? Saya di Bekasi Pak. Bekasi ya, oke. Ya. Ikut terus. Bekasi sudah dikirimin linknya Pak sama Pak Wik. Oh, sudah WA saya udah ya? Sudah. Oke, mantap. Belajar terus kita bersama-sama. Iya, makasih ya Pak. Ya, kalau ada yang kesulitan WA saya aja Bu. Ya. Oh ya Pak, boleh nanya satu lagi nggak Pak? Boleh, silakan. Waktu itu kan saya WA Bapak nanya tentang ini, yang hamba Tuhan yang katanya yang dipegang jubahnya, pakaiannya itu loh Pak. Ya. Saya karena WA ya, jadi saya kurang puas dan kurang bisa komunikasi. Nah, mumpung sekarang. Itu kan kebetulan yang ngadain itu GSKI ya Pak. Jadi saya waktu pas ngelihat video itu saya agak gini juga, lah kok begitu ya? Gimana ya Pak sebenarnya menurut tanggapan Bapak? Oke, salah satu natur kebenaran, bahwa kebenaran itu sesuai fakta. Jadi kalau cuma memegang jubah atau apapun namanya, tekniknya apapun, kalau itu benar-benar sembuh, ya itu sesuai fakta. Tapi kalau itu nggak sembuh, artinya itu salah. Itu aja Bu. Walaupun kalau di perjanjian baru kan Tuhan Yesus tidak suruh mereka yang sakit itu untuk memegang jubahnya. Sementara yang hamba Tuhan ini dia menyuruh jemaat itu memegang jubahnya, itu sama aja, boleh juga Pak gitu. Ya kalau Tuhan suruh, buktinya Tuhan suruh apa enggak, ya itu sembuh apa enggak. Kalau enggak sembuh ya berarti dia mengada-ada sendiri. Kalau sembuh dah, sembuh pun hati-hati dari Tuhan apa bukan. Jadi hanya hamba Tuhan itu sendiri yang tahu ya Pak, itu sebenarnya dari Tuhan yang suruh apa bukan ya Pak. Nah, kita tidak boleh menghakimi atau apa, kita amati saja sembuh apa enggak. Nah, orang yang mengaku sembuh benar apa enggak? Apa cuma ngaku-ngaku aja? Begitu aja, sederhana kan? Jadi nggak usah ikut menghakimi dan sebagainya, amati saja sembuh atau tidak. Iya Pak. Dan itu nggak penting Bu, mau sembuh enggak itu nggak penting. Yang penting itu apakah Tuhan berkenan atas hidupku. Itu lebih penting. Ya. Iya baik Pak, makasih ya Pak. Berikutnya siapa yang belum ya? Pak Agus Ari, silakan. Di unmute dulu Pak, di unmute dulu. Ya. Pak, saya ingat firman Tuhan di Yesaya 6:3 sampai 5, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita telah ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita sudah menjadi sembuh Pak. Ya, pertanyaannya? Pak, untuk modelnya kayak seorang tokoh kayak Pak Ganjar gitu, bisa nggak dipakai Tuhan untuk keselamatan Indonesia lah gitu Pak? Oh, oke. Ini pertanyaannya terlalu umum sih, bahwa setiap pemimpin bisa saja Tuhan memakai untuk tujuan tertentu, bisa saja. Dalam kasus ini pembahasan kita, Nebukadnezar dipakai Tuhan itu supaya Israel dihukum, diizinkan, bisa saja. Dan sebaliknya, seorang raja atau pemimpin dipakai Tuhan untuk menyelamatkan dari satu hal misalnya, bisa tanpa setahu dia, sangat mungkin. Gitu. Ya. Iya Pak.
Ya, tapi kita tidak bisa memastikan dong, kita tidak tahu masa depan kan. Iya, benar. Tapi pula apa yang kita lihat itu bisa direkayasa semuanya. Belum tentu apa yang kita lihat itu adalah yang sebenarnya terjadi gitu. Hati-hati, Pak. Iya, iya. Ya. Oke, Pak. Oke, itu saja ya. Baik. Iya. Baik, Bapak Ibu, Saudara, semua sudah nih rasanya ya. Oke, malam ini kita sudahi sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk malam yang penuh kebenaran ini. Biarlah kami belajar secara urut, tetapi lengkap dalam konteks yang benar. Karena kami tidak mau memiliki pikiran dan perasaan yang salah. Kami mau belajar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Hamba berdoa untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu. Kau berkati mereka juga, agar mereka semakin menjadi berkat bagi banyak orang, khususnya pekerjaan Tuhan. Terima kasih untuk semuanya, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, gerejamu dimanapun berada, dan juga kami semua yang sedang ikut online Bible Study ini, Tuhan. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kita semua. Untuk kemuliaan Tuhan. Yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih, Pak.